Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan hati dan pikiran sebelum memulai ibadah. Selamat tengah minggu kedua, kakak-kakak, papa mama, kakek nenek. Persekutuan kita ini terjadi dalam kuasa Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Keluarga kami dan keluargamu senantiasa diberkati Allah. Kini berikan ucapan, aku bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiranmu, kepada masing-masing anggota keluargamu dengan cium, peluk, atau salam. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang memberikan firman sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, berikanlah telinga yang untuk mendengar dan hati yang penuh sukacita, agar kami dapat melakukan firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6 ayat 1, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Membangun keluarga yang harmonis adalah impian semua orang. Hanya untuk membangunnya bukan hal yang mudah. Ia membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua anggota keluarga. Impiannya indah, tapi kadangkala untuk mencapainya disertai dengan keluhan, tangisan, dengan tertatih-tatih. Namun demikian, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Dalam kesulitan untuk menggapai impian, seluruh keluarganya tetap berusaha berjuang untuk menggapainya. Seperti kata harmonia dalam bahasa Yunani yang berarti terikat serasi sesuai. Serasinya karena masing-masing bersama berjuang menghadirkan keharmonisan. Keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Umumnya paduan suara terdiri dari 4 bagian suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bas. Sekalipun masing-masing berbeda jenis suaranya, namun mampu menyelaraskan karakter-karakter vokal yang beragam menjadi sebuah kesatuan yang lengkap dan indah. Mereka terikat pada suatu komitmen dan tujuan yang sama. Dalam proses meraih tujuan bersama, dengan sukarela dan sukacita masing-masing anggota berlatih. Jika ada kesalahan, semua berusaha untuk memperbaiki dan dikomunikasikan. Paling penting lagi, semua berusaha patuh pada pelatih dan taat pada dirihen. Jika kita mengambil filosofi dari paduan suara, akan ada banyak hal yang dapat kita petik. Dalam paduan suara ada kebersamaan, satu warna suara, kerjasama, bersama menghadirkan keindahan. Mau memberi kesempatan bagi yang lain, masing-masing berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada dirihen. Masing-masing suara dilarang menonjolkan suaranya sendiri, sekalipun terdengar paling merdu. Karena semerdu-merdunya suara seseorang akan menjadi sangat merdu jika diselaraskan dengan suara yang lain dalam paduan suara. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Sekalipun mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga. Seperti itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4 kepada peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Seorang istri tunduk kepada suami, seorang suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan anak mentaati orang tuanya. Kata kunci untuk memahami nasihat Rasul Paulus terdapat dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21.
Ucaplah senantiasa, syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Allah lah dirihen paduan suara kita. Tunduklah, berlatihlah sesuai bagian masing-masing, dan performlah dalam paduan suara dalam harmonia. Saudaraku, saya akan memimpin doa syafaat khusus berkaitan dengan tema kita hari ini. Namun sesudah ibadah ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk masih tetap berkumpul dan menaikkan doa syafaat bagi pergumulan keluarga masing-masing. Setelah ibadah ini, berdoalah kembali bersama dalam keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan telah menciptakan kami menjadi pribadi yang unik. Di dalam peran yang berbeda di tengah-tengah keluarga kami, mampukan kami berkomitmen untuk menghadirkan keharmonisan satu sama lain. Bolehlah kami selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk selalu taat kepadamu sebagai dirigen keluarga kami dalam berjuang membangun impian keluarga yang harmonis dan boleh menjadi contoh untuk keluarga yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa, Kristus, Sang Kepala Keluarga, dan hikmat Roh Kudus menjaga keharmonisan keluarga kita dari kini sampai selamanya. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Halleluja, halleluja. Halle, halle, halleluja.
Halle, Halle, Halleluja. Halle, Halle, Halleluja. Halleluja. Halleluja.